Tahun 76 saya pertama kali ke sini. Dulu waktunya belum ada TVRI, atas tugasnya kerjasama antara Jerman dan Indonesia. Saya boleh membantunya perkembangannya atau mulai langkah-langkah pertamanya untuk memperkembangkan televisi di sini. Di jalan radio dulu ada stasiun RRI dan saya mengajar di sana. Dan dalam satu kejadian ada satu tarian kecak. Ada seorang Bali yang menjelaskan sama saya, oh Anda dari Jerman, ini dicipta sama orang Jerman bernama Pies. Dia pelukis, oh dia pemusiknya, baru saya tertariknya sekali ya. Dan ya saya lihatnya di Mas dulu ini sketsa yang Tuan Tepis itu ya. Pasti langsung saya tanya bisa dibeli? Enggak bahan perdagangan. Ya, itu bagus togok, glodok namanya itu. Ya. Inilah pentingnya peranan dari baik itu Raden Saleh, baik itu Walter Spies yang sudah membangun jembatan, menjemati dua kubu yang berbeda itu. Dan masing-masing mereka punya perbedaan-perbedaan. Raden Saleh orang timur ke barat dan tinggal di Jerman. Dan Walter Spies dari Dresden, Jerman datang ke timur dan menetap di Ubud ini. Dulu kita kan merestorasi karya Walter Spies kerjasama dengan Goethe Institute di sini. Kita di sini dengan Renata mau restorasi semua, masuk Raden Saleh. Ya. Dan ini dipinjam oleh pemerintah Indonesia, dipamerkan di Jakarta. Karya Walter Spies yang dibuat pertama kali di Bali sekitar tahun 1925. Waktu beliau berlibur ke Bali dari Jogja, karena waktu dia melukis ini disaksikan oleh Gusti Nyoman Lempa, disaksikan oleh Sobrat, Agung Meregag, bagaimana Spies merangsang seniman-seniman Ubud untuk melukis yang lebih baru ya. Nah ini masih kelihatan pengaruh-pengaruh Cagal ya. Nah, ini Calon Narang ya, yang sesuai dengan judul film yang dibuat, Bali the Island of Black Magic ya. Ya, karena dia baru di sini juga tahun 20-an sudah dilukis dengan latar belakangnya Eropa saja dan pendidikan dan budayanya dia. Ini sangat ya. Di Museum Arma di Ubud di Bali dipamerkan beberapa karyanya antara lain dari Walter Spies, baik waktu dia masih di Jerman, repro dia dari waktu di Jerman, maupun lukisan untuk buku sekolah atas permintaan pemerintah Hindia Belanda dulu, dan repro dari lukisan lain waktunya beliau si Walter Spiesnya masih hidup dan aktif di sini di Bali. Dan patung ini disumbangkan sama Pak Agung Rai dan seorang penulis Jerman, Horst Henry Gerken, yang mau mengingatkan Walter Spies yang hidup di sini kira-kira 15 tahun sampai dia meninggal dunia tahun 1942. Im heutigen Hotel Champuan in Ubud treffen wir auf die Räumlichkeiten, die zwischen 1930 und 1940 das Zuhause von Walter Spies gewesen sind. Er folgte einer Einladung des Cucorde Sukhavati, der ehemaligen Königsfamilie hier aus der Region, und hat hier in Champuan seine erste große, längere Bleibe eingerichtet. Und das Haus ist heute noch im Rahmen des Hotelbetriebs auch anzumieten und zu bewohnen. Eingebettet in die heutige Hotelanlage
findet sich hier das ehemalige Privathaus von Walter Spieß. Hier ist in Erinnerung an den Aufenthalt von Walter Spieß eine leider verwitterte und nicht mehr so ganz gut lesbare Inschrift angebracht worden. Von 1930 bis 1940 lebte hier Walter Spieß, geboren in Moskau am 15. September 1895, gestorben im Jahre 1942. Unterhalb der Gedenktafel liegt das noch im Original erhaltene Haus. Sorry, are you staying here? This is our room. Excuse us. We are just doing a short documentary remembering course. Walter Spieß. Of course. Might we have a look inside It with the is a photos? mess. On the outside, yes. Yeah. Not inside because it's Okay. got all our Okay. belongings. Okay. Doesn't in there. matter. Yeah. Yeah, sorry. Ja, so, thank you. So, hier ist die Terrasse, wie gesagt, des alten Hauses und Studios. Und hier haben wir ein Foto, auf dem sehen wir von innen aufgenommen Walter Spieß im Türrahmen mit einigen Gemälden, seiner Büchersammlung, seiner Bibliothek. Die Begegnungen mit Freunden beim Essen und hier mit anderen Freunden, wohl auch hier in der Hof- und Parkanlage. Tatsächlich ist Walter Spieß hier in Bali sehr populär, außerordentlich populär und bekannt. Im Unterschied der Situation zu Deutschland, wo er nur in Fachkreisen oder Liebhaberkreisen einen Namen hat. Hier in Bali hingegen wird sehr viel mit ihm und seinem Schaffen in Verbindung gebracht, manchmal auch in einer etwas überzogenen Manier, das ist mein Eindruck. Aber gleichwohl, der Mann hat es verstanden seinerzeit vor 90, vor 80 Jahren, hier etwas zu hinterlassen, was in Verbindung mit deutscher Tradition, deutscher Kultur, deutscher Kunst gebracht wird, wenngleich er hier auch etwas Neues mitgeschaffen hat. Er hat inspiriert durch die Lebens- und Alltagsbedingungen zu einem Malstil, zu einer Ausdrucksform gefunden, die wirklich etwas Seltenes und Ausnahmsvolles ist. Wir haben noch andere Eindrücke, die wir hier sammeln können und gucken uns im Gelände nochmal um. Na, hier ist eine Erinnerung an die Gründer einer Kulturstiftung, Pita Maha, 1936 ins Leben gerufen, seinerzeit von dem hier ansässigen Fürsten Cukor de Sukhavati, von Walter Spieß und einem holländischen Maler, Rudolf Bonnet. Die drei hatten die Idee, die mittlerweile gewonnenen Erfahrungen, Erkenntnisse und die angesammelten Produkte, Bilder, Holzschnittsarbeiten der balinesischen Künstler in einer Art Stiftung zusammenzufassen, um sie weiter zu qualifizieren und publizistische Aktivitäten zu fördern. Kultur im Dialog, Culture in Dialogue, we open yet another chapter of collaboration and partnership between Indonesia and Germany. We are happy to lend our support to this project, and I would like to extend my gratitude to everybody involved, including Deutsch-Indonesische Gesellschaft Köln and Walter Spieß Gesellschaft Deutschland. Walter Spieß's presence in Bali was full of complexity,
He had a tremendous influence on the local artistic scene. In turn, Bali had great influence on him as reflected in many of his paintings. Vielen Dank an die Deutsch-Indonesische Gesellschaft, Karl Mertes, für die Einladung. Yayasan Cahaya Perempuan dan Budaya Indonesia, Dorothea, Rosa Herliani dan juga Ibu Lena Simanjuntak. Ich hoffe, dass Sie all gesund und munter sind. Have to switch to English. So this year, we are commemorating the 70th anniversary of Indonesian-German diplomatic relations. And last month, I attended an event at the Goethe Institute, attended by the German ambassador in Jakarta and also the Indonesian ambassador in Berlin. So it was like a hybrid forum. And so we talked specifically about people-to-people diplomacy, especially in the field of culture, which is, we know, very effective and vital for building mutual respect and understanding between us. In this seminar, we are going to discuss the role of Walter Spies. And I think Spies was special because he not only did he live and worked in Indonesia, but he also built close relationship with local artists and cultural figures of Bali. His passion was really cultural exchange on an equal footing. He was involved in the formation of Pitamaha, in the development of modern Balinese art, and we have Bakun here who can certainly enlighten us about different aspects of that relationship. And his home also became a haven for many foreigners, and I think that setting helped to shape outsiders' perception and understanding of Bali. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Karl Mertes, Ketua Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia, DIG. We start with the seminar first, afterwards the film screening, then the accompanying exhibition, and finally the folk festival in Teges. And of course, this is the result of a successful cooperation between Indonesian and German partners. We want to have a creative exchange under the motto Culture in Dialogue. The program comes about between the German-Indonesia Association, DIG as we say, and the Foundation of Women and Culture in Indonesia, with the support of ARMA, the Walter Spies Association Germany, and beyond we can count on solidarity of many friends and sympathizers. The idea started when in 2018 we started to prepare the 70th anniversary of the German-Indonesian Society in 2020, but COVID prevented it. Therefore, now we use the political teamwork and the framework of the bilateral cultural agreements between Indonesia and Germany as a cause for this exchange of ideas and initiatives. That we can now exchange the cultural diplomacy here after the G20 meeting may stimulate us. Why do we meet in ARMA and why are we talking about Walter Spies? This man was a protagonist for cosmopolitanity, curiosity of unknown, and entertainment support and the courage to rely on new and unknown themes and items. Awalnya kami adalah sebuah lembaga untuk keadilan dan perdamaian bagi perempuan yang lahir 10 tahun yang lalu. Kami bekerja dari Aceh sampai Papua. Kami mengembangkan sebuah metode yang namanya teater sebagai media pendidikan dan penguatan rakyat. Jadi kami punya grup ada dari Aceh sampai Papua. Itu kerja kami di sini selama 20 tahun. Kali ini kami akan mengadakan yang ikut terlibat dengan Lembaga Indonesia Jerman, Persahabatan Indonesia Jerman, untuk mengadakan supaya kami dikuatkan oleh masyarakat Bali. Itu makanya kami ikut mengadakan, bukan kami mengadakan penguatan, tetapi kami ingin dikuatkan juga.
Jadi kita saling kerjasama, saling menguatkan bagaimana dialog atau budaya dalam dialog ini kita bisa bertemu dan kita berbicara ke depan untuk berbicara tentang kemanusiaan dan keadilan. Hanya budaya kami percaya yang bisa membawa keadilan dan perdamaian bagi manusia. Bukan diplomasi budaya, tidak. Kalau diplomasi budaya itu adalah saya memperkenalkan diri. Tetapi budaya dalam dialog adalah bagaimana ada budaya di sini, ada budaya di situ, berdialog dan kita berbicara ke masa yang akan datang. Karena itu namanya budaya dalam dialog. Ladies and gentlemen, dear participants, you have gathered today at Museum Arma as guests of Anak Agung Gede Rai, whom we warmly congratulate on the award he recently received for Best Museum in Indonesia. I quote the unforgotten honorary president of German Walter Spies Association, Dr. Anak Agung Made Jelantik, famously said, "Spies painted with the soul of a Balinese." Ubud's exceptional artist, I Gusti Nyoman Lempart, who was born around 1862 and died in 1978, received Balinese artists together with the Prince of Ubud, Cokodo Gede Agung Sukowati. The art circle Pitamaha co-founded with Walter Spies and Rudolf Bonnet, and also the Puri of Ubud, welcome artists wishing to present their work and discuss quality. Let us agree that Spies was the most prominent Western artist in Bali for 2 decades, yet we should emphasize that the Balinese I Gusti Nyoman Lempart was his artistic equal. We would like to invite Mr. Dr. Stephen Dreyer from Goethe Institute to giving a speech. It's a great pleasure to be here and to contribute with some short remarks, not the least because the topic you have chosen for your conference, the overall topic, cultural exchange, is not only near and dear for the Goethe Institute, but it reflects on basically the institutional DNA of our organization and its global activities. And in this context, I think the outstanding figures between two cultures like Walter Spies and Raden Saleh come into play because they are the historical bridge makers for this very specific exchange. Cultural exchange needs many players and actors. The state, the governments, the institutions like the cultural institutes, the foundations, the independent agencies, and of course initiatives from civil society, big and small, from the contemporary field and the traditional, and from all walks of life, driven by people who are committed to this idea of mutual understanding, intercultural dialogue, and cultural exchange. And on this very note, thanks again for inviting me and having me here in this wonderful environment. Happy birthday again to the Deutsch-Indonesische Gesellschaft, and congratulations for organizing this seminar. Terima kasih. Pembukaan secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia, Bapak Karl Mettes, DIG. Dipersilahkan. Baik, demikian hadirin dan undangan yang saya muliakan. Secara resmi, acara 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia melalui budaya dalam dialog telah resmi dibuka.
seorang seniman namanya Raden Saleh Sarabustaman, seorang keturunan Arab dari Semarang yang pergi ke Eropa tahun 1829. Jadi kira-kira 1 tahun sebelum Perang Diponegoro berakhir itu Raden Saleh pergi ke Eropa. Mula-mula ke Belanda, kemudian ke Jerman, Prancis, kira-kira 23 tahun. Di kalangan masyarakat seni rupa, Raden Saleh sudah sangat terkenal. Jadi kira-kira hampir 200 tahun yang lalu sudah ada proses itu. Baru tahun 1850-an baru ada polisi atau kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengirim orang-orang Indonesia ke Eropa, terutama Belanda. Tetapi Raden Saleh mendahului proses itu. Beberapa pengamat atau pakar seni di Jerman mengatakan bahwa Raden Saleh ini karya-karyanya bukan hanya bagian dari kebudayaan Indonesia, tapi sudah menjadi kebudayaan Jerman. Nah, sekian tahun yang lalu juga sudah ada satu retrospeksi pameran Raden Saleh yang diadakan di Jakarta dan itu peminatnya sangat luar biasa. Itu diselenggarakan oleh pemerintah Jerman. Ketika konteks Walter Spies berada di Indonesia, terutama di Bali, dan bagaimana proses dialog itu berlangsung, nanti kita akan berbincang mengenai hal itu. Kita sudah memiliki beberapa pembicara. Yang pertama Profesor Thomas Reuter yang berada di Melbourne. Beliau adalah seorang ketua Asosiasi Antropologi Australia yang sangat terkenal. Juga melakukan penelitian-penelitian tentang Indonesia dalam aspek sosiokultural. Dan pernah juga ada di Heidelberg di Jerman mengajar di sana. Nah, untuk Profesor Reuter ini nanti tayangannya secara online. Nah, setelah itu Pak Wayan Dibye yang sekarang berada di Singapura juga secara online. Now, one thing I wanted to make clear from the beginning is that the relationship, this 70-year relationship between Indonesia, which began after its independence, and Germany is subject to continuous change, and never has that change been more acute than now. This table here shows that emerging markets are going to dominate the world economy, and this is a ranking of the top of the largest economies, and you can see that on a purchase power parity level. China is already ahead, or was ahead in 2016 of the US. That gap is going to widen. India is going to take second place. And if you look at Indonesia, Indonesia will be on place 4, which is pretty much where Germany is now, on place 5. Whereas at this moment, Indonesia is at place 8. In other words, the tables are about to turn. Almost a perfect reversal in terms of the relative sizes of the two economies. Let me say a few things about art. And it's, for example, the Goethe Institute is very active in promoting exchanges between and collaborations between German and Indonesian artists. They bring Indonesian artists to Germany and organize also exchanges in the other direction. However, as an anthropologist, I feel that our understanding of Indonesian culture in a broader sense is still somewhat limited. Culture is much more than simply high culture or Kultur, Hochkultur, yeah, as in artistic endeavors. It's also about the way we look at the world, the way we understand our place in the world. That is culture in the anthropological sense. One thing that's important for the relations between nations, friendships or otherwise, is memory, perceptions of the past. They shape diplomatic relations very much. And it is not simply the past as such, but it is how the past is remembered or also forgotten. I give you an example. I don't know that many people realize that some of the Germans who were in Indonesia at the end of the World War, the Second World War,
found themselves on the same side as the Indonesian independence movement. When the Dutch returned, they interned or imprisoned many Germans, including Walter Spies, who was left to die on a sinking prison ship called Van Imhoff, together with 500 other internees, while the crew escaped alive. Indonesia opened its embassy in 1954. Perhaps most people present here tonight might know such a thing, but maybe not everyone knows that Germany quite vehemently supported Indonesia in its gaining recognition in the UN and on multiple other levels. But Indonesia also provided political support in return. In 1956, President Sukarno gave a talk at Heidelberg University, and he was the first foreign head of state to call for German reunification and insisting on Germany's right to be free of foreign interference. So I think Germany and Indonesia individually and very much also together share a responsibility to keep the world safe and prosperous and to work for a sustainable future. Nah, sekarang lompat ke satu eksemplar penting dalam budaya dalam dialog ini, yaitu seorang seniman bernama Walter Spies. Walter Spies. Nah, saya persilakan Pak Jean Coutu ke atas untuk menyampaikan paparannya. Sesungguhnya saya tidak ingin terlampau fokus terhadap apa yang dilakukan Walter Spies di Bali, meskipun adalah sesuatu yang implisit. Ingin saya tekankan di sini, mengapa Walter Spies bisa muncul di lingkungannya, di lingkungan Eropa 100 tahun yang lalu. Dan pada waktu Perang Dunia Pertama, kita membaca satu kecenderungan ultra nasionalis. Mungkin kita membaca itu antara lain di Jerman oleh karena ekonomi Jerman kepentok sama keterbatasan pasaran, maka muncullah ultra nasionalisme di kalangan Jerman tertentu tapi cukup umum. Seperti Walter Spies itu sendiri, anggota dari kaum Borjo yang kepentingan ekonominya bersifat lintas bangsa, atau mereka terlihat di kalangan seni. Orang-orang seperti itu adalah merupakan satu lapis kosmopolit yang menciptakan karya-karya sastra yang unggul. Misalnya Thomas Mann di Jerman, ataupun Romain Rolland di Prancis. Spies terlahir dari kompleksitas tersebut. Dia adalah seorang Borjo Jerman di Rusia. Berarti dia adalah bagian dari diaspora Rusia yang sejak abad 17 dan terutama abad ke-18 turut mendirikan Rusia modern secara paradoksal bersamaan dengan orang Yahudi. Dia terlahir di Rusia, hidup pada waktu kecil di Rusia. Dia menyadari
bagaimana jadi orang Rusia, juga bagaimana menjadi orang asing di Rusia. Itu menempatkan diri Walter Spitz sebagai orang luar. Dia juga orang luar karena bakatnya yang menonjol. Dia sejak dini belajar bermain musik, belajar seni rupa, mengikuti kursus pribadi yang diberikan oleh guru yang dipilih oleh keluarganya. Apa yang dilakukan Walter Spitz di penghujung Perang Dunia Pertama, ketika kekaisaran ambruk. Ketika itu, dia mampir di Moskow. Di Moskow dia bisa melihat karya Douanier Rousseau yang menampilkan karya naif orang Prancis yang berada di dalam salah satu koleksi Moskow. Tetapi dia juga menyaksikan secara nyata, dia menyaksikan masalah yang tengah tumbuh dari kehadiran kaum Bolshevik. Artinya dia adalah korban dari ultranasionalisme ketika diusir ke Ural. Dia adalah saksi dari ekses kaum Bolshevik. Sedangkan dirinya hadir sebagai orang lain, baik karena bakatnya maupun karena seksualitasnya. Ya. Melihat latar belakang tersebut, tidak mengherankan bila Walter Spitz membaca kelainan kultural secara positif. Tidak mengherankan pula bila dia muak dengan apa yang dihasilkan oleh kebudayaan Eropa pada waktu itu, yaitu ultranasionalisme di satu pihak dan ultra kiri Bolshevik komunis di lain pihak. Dia pulang ke Dresden. Di situ dia bisa bertemu dengan seniman-seniman kiri seperti Otto Dix, tapi juga seniman yang kanan seperti Nolde. Dia hidup di kalangan di Brücke, di kalangan Blaue Reiter. Dia bertemu di kalangan tersebut dan dia pun menjadi seniman sambil menjadi musikus. Dia berada di Jerman. Di seputar waktu ada pemberontakan Spartacus, ada pemberontakan Knap, menanti munculnya Hitler. Dia hidup di kalangan tersebut meskipun tidak pernah menjadi ekspresinya. Menolak kebudayaan Eropa, dia diinggapi oleh impian terhadap kebudayaan lainnya. Dia dengan mudah diterima di kalangan keraton di Jogja, di mana dia pegang simfoni lokal, dan kemudian di kalangan Puri di Bali. Maka yang kita saksikan adalah seorang keturunan Aufklärung Jerman yang entah bagaimana terdampar di Indonesia, di mana kelainan pribadinya, keterbukaan terhadap kelainan, terhadap perbedaan kultural yang
di mana dia mencari bukan perbedaan, tetapi dia mencari persamaan. Kita melihat Walter Spies ingin mentransformasikan jati dirinya bila dia menemukan di sini, di satu masyarakat yang tidak menekankan perbedaan rasial, yang secara tradisional tidak menekankan perbedaan religius, tidak menggerankan bila itulah tempat di mana dia dapat diterima. Berikutnya Pak Sumantri Widakdo. Tadi Pak Jangkuto sudah berbicara dalam cakupan yang lebih makro, bagaimana Walter Spies pada prinsipnya hidup dalam satu paradok dari sejak kecil dia berada dalam posisi sebagai the other, atau mungkin kalau bahasa Indonesia sejak 30 tahun yang lalu ada satu istilah yang sangat terkenal yaitu lian the other, di mana hubungan antara kita dan the other itu mengalami problem yang terus-menerus tidak pernah selesai. Nah itu Walter Spies rupanya lahir dalam situasi sosiokulturnya juga menyebabkan dia menjadi the other. Dalam perjalanannya kemudian dia bertemu di mana the other, dan otherness itu menjadi sesuatu yang bagian dari sistem kultural yang ada di Bali, tapi itu nanti kita bahas selanjutnya. Walter Spies come to Bali in the year of 1925, I believe, the first time he came to Bali dari Yogyakarta. Kemudian baru tahun 27 diundang oleh paman dari Cokodo Putra, betul ya, Cokodo Gede Raka Sukowati, untuk tinggal di Bali. So, pada saat itu kebudayaan Bali sudah lama sekali berkembang. They have their own culture and intrinsic innovative culture. And that's what I'm going to share with you. The innovative condition surrounded Walter Spies at the time he came here. Walter Spies created something that is very different with the art that he created in Ural. Very different. And so I just want to show you my favorite picture of Walter Spies. It's a very interesting painting. This is the first painting that created by Walter Spies with two horizons. On the top, you see the sky, and on the bottom, you see a pond. And the pond itself became the sky of the underworld. Where does it come from? My guess, only my guess, because it happens that I did not see Walter Spies myself, I did not meet with him. Maybe, it is the effect of the belief in dualism in Bali, Ruo Bineda, maybe. And that's created the microcosm and the macro and micro that created this kind of painting of the genius of Walter Spies. And this painting is interesting story, but I'm not going to dwell into this, of the origin of this painting and how this painting went to London via Charlie Chaplin. Kalau kita sudah cerita tentang genius dari Jerman, kita akan cerita genius dari Bali. Satu adalah I Gusti Nyoman Lempat, dikenal sebagai Undagi. Roughly, it is an architect in the Western world, but it's more than that. And his specialist is building temples and building structures and carving, stone carvings. And he's able,
in one of the books that I wrote on Igusti Nyoman Lempart, when a Dutch sculptor needs to complete some commission for a building in Jakarta, in Batavia at that point, he gave only a sketch to Lempart, and Lempart executed as if he was a European with no knowledge whatsoever about European stone carving. But he's able to translate it quickly, and that's the ability of Lempart now. The ability of Lempart to use line in this painting and to express the emotion of the Kecak dance, that was also a collaboration between Spies and one of the artists from Bali, Limbak, to create this Kecak dance in a very composition, just mostly basically line. And he can even create a very novel composition. Pak Dibia ini guru besar di Institut Seni Indonesia, baru saja memperoleh penghargaan dari pemerintah India, penghargaan Padma Shri, salah satu penghargaan tertinggi oleh pemerintah India. Ini gambar dari Limbak bersama Walter Spies, dan yang menari baris itu adalah Limbak. Ini posisi-posisi tubuh dari Wayan Limbak yang banyak digunakan dalam kecak. Nah ini, yang di sebelah kiri itu adalah Limbak ketika menjadi Kumakarna, dan yang di sebelah kanan itu adalah fotonya Pak Wayan Limbak beberapa tahun sebelum beliau meninggal di rumahnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana garis-garis kokoh dari tubuh seorang Wayan Limbak yang memimpin Cak di awal-awalnya, yang mewariskan kecak itu kepada kita semua. Saya menjadi sangat tertarik dengan kisah hidupnya Walter Spies ketika di Bali. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat sebuah drama tari baru namanya Topeng Modern Tuan Tepis, yang bahan-bahannya saya dapatkan dari Puri Ubud, dari Decokorda Putra. Beberapa kali saya ganggu beliau, Suksema Decokorda telah memberikan beberapa informasi penting untuk kita ramu menjadi sebuah drama tari topeng modern ini. Nah, ini adalah topeng klasik. Yang di kiri adalah topeng keras, yang di kanan adalah topeng tua. Dan ini kita tidak tahu siapa ini, tokoh apa ini. Yang kita tahu hanya topeng keras atau topeng tua. Ini adalah topeng yang hanya boleh digunakan untuk karakter Walter Spies. Saya cerita sedikit bahwa sebelum ada topeng Tuan Tepis ini, Ida Bagus Alit dari Lord Tunduh sudah menciptakan beberapa topeng yang bisa saya katakan sebagai topeng potret. Artinya topeng itu dibuat berdasarkan foto dari tokoh yang mau ditampilkan dalam dalam satu drama gitu. Yang di kiri ini adalah Limbak. Saya mencoba untuk memasukkan garis-garis tubuh dari Limbak ke dalam topeng ini. Lalu di sebelah kanan itu adalah Walter Spies. Menurut interpretasi saya, yang menggunakan pakaian yang sangat sederhana, dan penarinya ini adalah para kebiar duduk tahun 85. Tapi ketika saya beritahu dia, kamu menari tapi jangan bergerak banyak, maka hasilnya seperti ini. Ini satu adegan dari pertemuan Walter Spies dengan Ide Cokorda Sukawati di Puri Ubud. Sebelum Walter Spies minta izin untuk berjalan-jalan ke Pelihatan, melihat orang belajar menari, atau ke Tegas, melihat orang main gamelan. Nah, lalu akhirnya ketemulah Walter Spies dengan Limbak yang sedang bermain kecak di Pura Goa Gajah. Ini gambar yang di sebelah yang di sebelah kanan.
Nah, sebagai penutup ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa Walter Spies adalah seniman asing yang berjasa luar biasa terhadap Bali, khususnya dari sudut seni pertunjukan, di mana Walter Spies sendiri sudah menjadi sumber tokoh motivator dari seni pertunjukan Bali dan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, termasuk saya yang sudah tua, untuk mendramakan atau untuk menteaterkan kisah perjalanan hidupnya selama di Bali, karena itu memang sangat menarik. Jadi dengan demikian maka ke depan saya merasa bahwa spirit dari Walter Spies, apa yang telah diwariskan oleh Walter Spies akan tetap menjadi penyemangat dari kehidupan kerjasama Bali-Jerman dan juga kehidupan seni pertunjukan Bali khususnya di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Debye. Langsung saja Profesor Wayan Kunatnyana. Beliau adalah guru besar sekaligus rektor Institut Seni Indonesia Denpasar. Salah satu penelitiannya yang saya tahu yang sangat serius adalah tentang gerakan sosial Pitamaha. Bagaimana culture in dialogue betul-betul terjadi pada era tahun 30-an. Jadi akhir 20-an sampai 30-an. Kalau namanya dialog, memang diawali pasti dengan perkenalan, diplomasi. Ya. Tapi setelah dialog, yang hal paling fundamental yang dicapai oleh hubungan Jerman, termasuk tentu harus menyebut Belanda dalam pengertian personal yang kuat ketika itu. Jadi bertemu, terus kemudian semacam tanda kutip mengikrarkan rahasia batin bersama-sama untuk membangun sesuatu. Kalau saya melihat, itu semua terjadi dan menjadi di dalam proses, kita menyebutnya kolaborasi. Di dalam disertasi saya menyebut gerakan sosial seni. Jadi lebih di atas dari praktek seni. Kenapa konsep art movement? Jadi karena ada ideologi sebenarnya yang berhasil dirumuskan, terus kemudian dirayakan secara bersama-sama dari era itu, terus kemudian juga menginspirasi seniman Bali dan juga saya kira dalam berbagai genre, baik yang masih dinamai sebagai seniman tradisi atau bahkan juga seniman-seniman modern dan kontemporer Bali dan Indonesia. Jadi orang Bali yang memiliki bakat seni itu istimewa. Paling tidak dia hadir menjadi pemuka masyarakat di desanya, di kampungnya begitu. Karena dari abad 12 sudah disahkan status profesi seni oleh Raja Bali kuno. Jadi dalam Citrakara adalah label untuk mereka yang memiliki bakat dan talenta untuk menerjemahkan sastragama menjadi karya-karya visual. Jadi Lempad mulai melukis umur 60 tahun. Sebelumnya dia pemahat yang baik. Jadi sudah dipercaya memiliki bakat untuk menyelesaikan karya arsitektur adat, arsitektur tradisi untuk pura dan juga tempat tinggal. Sebenarnya di Pelihatan sudah ada model interaksi antara remaja-remaja dengan pelukis senior. Karena model interaksi itu sudah berlangsung dari Puri dan Balai Banjar. Sudah biasa ketika ada kerja adat, lintas generasi masuk bersama, ada transfer pengetahuan. Ada transfer atau yang disebut dengan sirkulasi modalitas. Gerakan Seni Rupa Bali tahun 2930-an itu melahirkan sistem pembelajaran seni. Jadi teknik itu menjadi bahasa visual. Semua merayakan itu. Apakah setiap karya seniman sama? Sesungguhnya berbeda. Itulah sistem sirkulasi modalitas. Jadi ada yang personal, terus kemudian ada yang komunal. Itu berinteraksi gitu. Yang personal dieksternalisasi, terus kemudian membangun internalisasi di kalangan seluruh masyarakat penyangga, terutama senimannya. Nah, sehingga disebut modernisme Bali.
Jadi ada satu keidealan kemudian dirayakan bersama-sama tanpa menghabisi juga yang yang personal. Nah, Cokordo Rakoskawati di majalah Jawa juga memuat bahwa harga lukisan Sobrat segenerasinya itu berbeda dengan pelukis-pelukis remaja yang sudah mewarisi teknik seni lukis Ubud. Gitu. Nah, artinya ada skenario membangun gerakan itu sehingga terpelihara dan terjaga dalam etos yang lebih besar dan lebih besar. Apa yang dihasilkan adalah ideologi estetik. Boleh jadi Walter Spies dikenal sebagai komposer hebat dan seterusnya, tetapi masyarakat belum mengakui dia betul-betul seniman kalau tidak memang membangun gerakan sosial bersama itu. Begitu juga Bonnet, diakui sebagai seniman yang hebat karena menjadi bagian dari gerakan itu. Termasuk patronase dari Puri Ubud, terus ada William Van Welsum dan terusnya, jadi banyak pihak yang terlibat di dalam gerakan sosial seni lukis Pitamaha. Dialog itu sudah sampai kepada proses kreasi penciptaan kultural di mana orang-orang Bali yang sebelumnya memiliki modal kultural dalam hal ini di ranah visual yaitu ideo religius yang dijalankan secara kolektif, kemudian dengan kehadiran Walter Spies dan Rudolf Bonnet dan keperkumpulan Pitamaha menghasilkan mentransformasi, mereka bisa mentransformasikan secara artistik ke dalam suatu ranah ideologi estetik yang baru, yaitu spiritualisme dalam konteks untuk pemahaman personal maupun kolektif. Yeah, thank you for your ongoing interest in this really, for me, extremely new filled up infos and interpretations on the slogan Culture in Dialogue and on the role of Walter Spies. So what we have learned so far is really the basic for continuing collaboration and cooperation, not only among us, but also with a wider spreaded inspiration to the artists themselves and the framework they are working in. I just shorten what I have intended to give on some aspects on this intercultural dialogue. I think we agree art is an individual or a collective work and creation. Identity and multicultural diversity, these are the key words for a progressive and creative cooperation, collaboration in the art. We have seen the documentary 15 results that the freedom of art was on a test bench. Dr. Dreyer already gave his commentaries on the risks which may we meet if we interpret art as too free, whatever it is. And the controversial reception in Kassel proved that there are real different aspects one can follow up. But where we are, Unity University, Bhinneka Tunggal Ika, is definitely one of the highly respected bases to be positively intended. What we intended with this program, you have heard, you have seen, you have learned, and I trust, as Mr. Dreyer even explained this morning, trust is the one thing you can't pay and you can't buy, but you have to believe in. And this may empower us in continuing cooperation and collaboration. And just one slogan, mainly after G20 meeting, I had in mind. Cultural policy is peace policy. And let's take this challenge. So I just want to shorten, say thank you for your interest, for your support, and be brave enough to continue and to make some step forwards in the direction we have learned about the past for our future. Terima kasih.
Dengan gong ini sekarang saya boleh membuka malam budaya dalam tukaran budaya untuk di sini. Saya mengucapkan terima kasih. I'm proud of you. Thank you very much for choosing my village untuk menjadi tempat pertukaran budaya di sore hari ini. Mudah-mudahan, I hope in the future we can still have a chance to do something like this. So we have a chance to have a more connection. This is the real reunion of cultural. Sudah sekian puluh tahun. Indonesia kebangsaan, bangsa
Semoga hubungan diplomatik khususnya Indonesia dan Jerman, apalagi yang mempunyai memori yang luar biasa sekali ya di Banjar Tegas Kangiran ini selama puluhan tahun bisa terjalin dengan lebih harmonis ke depannya dan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Yang pariwisata budaya, bagaimana kita sebagai orang Bali melestarikan seni budaya kita sehingga dicari oleh mancanegara. Sing! Masih kadang mangku kita kok bakal belajar. Mangda Presiden ngelantur pasawitran Indonesia katakaning Jerman riwekas. Biar bisa tetap menjalin hubungan yang baik antara Indonesia dan Jerman. Bahasa Belanda. Das goed. Tadi bawa jadi. Entar, das goed ya. Adene? Ada macam orang di sana. Cang belok apa iya nguluk-nguluk cang. Wani pidan zaman dulu ada namanya Walter Spies. Ini mana-mana jujur nih. Udah cucu Walter Spies nih? Oh, pakaian wortel tuh. Awak si orin baju anu orin sing baju anu. Makanya cara ini adalah hubungan antara Indonesia Jerman.